Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara dan saudari, ikhwan dan akhwat, para mahasiswa dan mahasiswi jenjang Al-Ma'had Al-Ali di Pondok Pesantren Al-Imam Asy-Syafi'i Tulungagung, Jawa Timur, rahimanillah wa iyyakum. Pada kesempatan hari ini adalah perkuliahan untuk pertemuan yang kedua, membahas mata kuliah Al-Manhaj. Sebagaimana dalam kesempatan yang lalu sudah saya sampaikan di pertemuan yang pertama beberapa hal terkait dengan manhajus salafis saleh, metode beragamanya as-salafus saleh, wa hajatul ummati ilaih, dan hajat kebutuhan umat Islam, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada manhaj as-salaf tersebut, yang mana muqarrar kitab panduan yang kita jadikan acuan dalam perkuliahan kita adalah kitab yang disusun oleh Ma'ali Asy-Syaikh Al-Allamah, yang mulia Asy-Syaikh yang sangat alim, yaitu Asy-Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Dan Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, beliau adalah Udwu Hayati Kibaril Ulama, anggota Dewan Ulama Besar, wa Udwu Al-Lajnati Daimati Lil Ifta, Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah atau Kerajaan Arab Saudi. Baik, kita langsung masuk pada pembahasan yang berikutnya. Silahkan yang memiliki PDF atau kitabnya dibuka halaman kedua. Thumma, kemudian, man jaa, siapa saja yang datang ba'dahum sesudah mereka.
Jadi kemarin sudah kita jelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan as-salafus soleh adalah, ini murojaah sedikit, al-qarnul awal, generasi pertama. Min hadhil ummah, dari umat ini, yang dimaksud adalah wahum sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan generasi awal ini, generasi pertama ini adalah para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan sahabat-sahabat al-muhajirin dan sahabat-sahabat al-ansar. Nah, sekarang kelanjutannya. Thumma, kemudian, sesudah para sahabat, yang dimaksudkan dengan as-salafus saleh, generasi terdahulu yang baik, yang soleh adalah menja'a, siapa saja yang datang, ba'dahum, sesudah mereka, sesudah para sahabat, watatal mada, dan mereka belajar atau mengambil ilmu, mereka menjadi murid, ya, belajar mengambil ilmu, alaihim, atas mereka, dari para sahabat. Ya, siapa mereka? Minat tabi'in, dari golongan at-tabi'in, murid-murid dan pengikutnya para sahabat. At-tabi'in artinya murid-murid dan pengikutnya para sahabat. Inilah generasi kedua. Kemudian generasi selanjutnya, wa atba'it tabi'in, dan juga pengikut-pengikutnya para tabi'in, berarti murid-muridnya para at-tabi'in. Lalu siapa saja? Wa man ba'dahum, dan siapa saja sesudah mereka. Assalamualaikum. Silakan. Wa man ba'dahum, dan siapa saja sudah mereka, minal qurunil mufaddalati, dari generasi-generasi al-mufaddalati, yang diutamakan. Silakan. Dari generasi-generasi yang diutamakan. Allati qala fiha, allati yang qala, telah bersabda, fiha, tentang generasi-generasi yang diutamakan tersebut, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi pernah bersabda tentang mereka. Nabi mengatakan, khairukum qarni, sebaik-baik kalian adalah qarni, generasiku. Berarti sebaik-baik umatnya Nabi Muhammad adalah generasi yang sezaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ikut menemani Nabi Muhammad berjuang, yang membantu dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah mereka? As-sahabah. Lalu disusul tsummal ladzina yalunahum. Kemudian orang-orang yang yalunahum, datang sesudah mereka. Yang dimaksudkan adalah at-tabi'un, para tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang datang sesudah para tabi'in, sudah mereka, yaitu tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in. Sehingga saya ulangi, kalau ada pertanyaan nanti di dalam ujian, siapakah yang dimaksudkan as-salafus saleh? Maka jawabannya, as-salafus saleh setidaknya 3 generasi, yaitu pertama generasi as-sahabah, para sahabat radhiyallahu anhum. Yang kedua adalah at-tabi'un, murid-muridnya para sahabat, pengikutnya para sahabat rahimahumullah. Lalu yang ketiga, atba'ut tabi'in, murid-muridnya para tabi'in. Jadi orang-orang yang belajar langsung kepada para tabi'in. Inilah yang disebut atau dimaksudkan dengan as-salafus saleh. Maka sebenarnya mereka-mereka yang menghina kita atau yang menghina para salafiyun, pengikutnya salaf, ini sebenarnya dasarnya adalah ketidaktahuan. Jadi kalau mereka sudah tahu siapa yang kita ikuti,
maka mereka justru akan ikut-ikut seperti kita, menjadi pengikutnya as-salafus saleh, akan menjadi salafiyun. Bagaimana tidak? Kita ini mengikuti para sahabat, mengikuti generasi yang terbaik. Lalu setelah itu mengikuti murid-murid para sahabat, para tabi'un. Lalu kemudian mengikuti murid-muridnya para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Maka dari mana ya pengikut salafus soleh dihina? Tidak bisa dihina. Tetapi ya itulah kadang-kadang mereka-mereka yang menghina, yang mengolok-olok itu, ini dasarnya adalah ketidakfahaman mereka. Qala ar-rawi, rawi berkata, yang dimaksudkan di sini, lihat di footnote-nya, di Al-Hamish footnote yang ketiga di bawah. Coba footnote yang ketiga di bawah dilihat. Ar-rawi huna, perawinya di sini, huwa Imran. Beliau adalah Imran. Kama ja'a, sebagaimana datang fi ahadi riwayatil Bukhari. Pada salah satu dari riwayat-riwayatnya Al-Imam Al-Bukhari. Taib. Fi kitab syahadat, dalam kitab tentang syahadat, persaksian-persaksian. Al-Imam Al-Bukhari berkata, babun bab la yashhadu. Lihat di footnote nomor 3 ya, footnote catatan kaki. Bahasa Arabnya hamish. Babun bab la yashhadu ala syahadati jaurin. Tidak boleh seorang bersaksi atas persaksian palsu, persaksian yang batil. Idza ashhada, apabila ya, idza ashhada, apabila dia bersaksi. Yaitu haddatsan Adam. Haddatsana Adam. Adam telah meriwayatkan kepada kami. Qol, Adam berkata, haddatsana Syu'bah. Syu'bah telah meriwayatkan kepada kami. Qol, Syu'bah mengatakan, haddatsana Abu Jamrah. Abu Jamrah telah meriwayatkan kepada kami. Qol, Abu Jamrah berkata, sami'tu Zahdam ibna Mudharrib. Aku pernah mendengar Zahdam bin Mudharrib. Qol, beliau berkata, sami'tu Imrana ibna Husainin. Aku pernah mendengar sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai Imran dan Husain. Ayahandanya, dua-duanya sahabat. Qol, Imran berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum qarni, sebaik-baik kalian adalah generasiku. Tsummal ladzina, kemudian disusul orang-orang yang yalunahum, sesudah mereka, yaitu para tabi'un. Tsummal ladzina, kemudian disusul orang-orang yang yalunahum, sesudah para tabi'in, berarti tabi'ut tabi'in. Qala Imranu, Imran berkata, qala Imran, la adri, aku tidak mengetahui, adzakaron Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'du, apakah Nabi menyebutkan sesudah itu qarnaini, dua generasi, dua kurun, au salasatan, atau tiga generasi, tiga kurun, tiga abad. Ini tidak diketahui. Kalau disebutkan dua generasi, ya, sesudah generasinya Nabi berarti tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kalau disebutkan sesudahnya tiga, berarti nanti sesudah tabi'ut tabi'in juga berhak disebutkan. Rawi mengatakan, la adri, aku tidak tahu, kembali kepada atas ya, di baris yang ke-6 dari atas, la adri, aku tidak tahu, dzakara, apakah Nabi menyebutkan ya, ba'da qarnihi, sudah generasinya beliau, setelah sahabat berarti, qarnaini, dua generasi, au thalathatan, atau tiga. Wa asruhum, dan masanya mereka, ya, masanya mereka, itu yamtazu ala man ba'dahum, maka masa mereka itu memanjang. Silakan, silakan.
masa mereka itu yamtazu, melewati atau memanjang ya, ala atas man ba'dahum, siapa saja sesudah mereka. Di memanjang. Wa yusamma, maka dinamakan asral qurunil mufaddalati, masa generasi-generasi yang diutamakan. Dinamakan dengan asra al-quruni al-mufaddalati, masa generasi-generasi yang diutamakan. Haulai, mereka-mereka ini, hum, mereka adalah salafu hadhil ummati, pendahulu umat ini. Jadi mereka adalah pendahulu umat ini. Alladzina, yang mana mereka adalah orang-orang yang asna, telah menyanjung atau memuji alaihim, atas mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyanjung atau memuji atas diri mereka. Biqaulihi, dengan sabdanya, khairukum qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Khairukum qarni, sebaik-baik, khairukum ya, sebaik-baik kalian adalah qarni, generasiku. Tsumma, kemudian, alladzina yalunahum, orang-orang yang datang sudah mereka. Tsumma, kemudian, alladzina yalunahum, orang-orang yang datang sudah mereka. Tsumma, kemudian, alladzina yalunahum, orang-orang yang datang sudah para tabi'in. Jadi pertama sahabat dulu, generasinya Nabi, lalu sesudah sahabat ya adalah tabi'un, murid-muridnya para sahabat, lalu kemudian disusul tabi'ut tabi'in, murid-muridnya tabi'in. Fahumul qudwatu, maka mereka itu adalah ya al-qudwah, teladan, lihadil ummati, untuk umat ini. Jadi mereka semuanya tiga generasi ini adalah merupakan teladan bagi umat ini. Wa manhajuhum, dan metode beragama mereka, huwat thoriqu, adalah jalan, alladzina, yang mana mereka, yasiruna, berjalan, yang mana mereka itu berjalan, alaihi, di atas jalan tersebut, fi aqidatihim, di dalam akidah mereka. Akidah itu artinya apa? Keyakinan. Wa fi muamalatihim, dan di dalam muamalah mereka. Wa fi akhlaqihim, di dalam akhlak mereka, budi pekerti mereka. Wa fi jami'i su'unihim, dan di dalam seluruh perkara urusan-urusan mereka. Wa huwal manhaju, dan dia adalah manhaj, metode beragama, ma'khudun, yang diambil, minal kitabi was sunnati, dari Al-Quran dan As-Sunnah, likurbihim, disebabkan dekatnya mereka, dekatnya masa zamannya mereka, minar rasuli, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walikurbihim, dan disebabkan dekatnya mereka, min asrit tanzili, dari masa diturunkannya Al-Quran. Jadi mereka itu hidup ya masanya dekat dengan Rasul, dan juga dekat dengan masa diturunkannya Al-Quran. Wa akhduhum, dan juga disebabkan mereka, wa akhdihim ya, yang bagus dibaca wa akhdihim. Wa akhdihim, dan mereka mengambil anir Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahum, maka mereka, khairul quruni, sebaik-baik generasi-generasi. Wa manhajuhum, dan metode beragama mereka, khairul minhaji, adalah sebaik-baik metode beragama. Walidzalika, oleh karena itu, yahrisul muslimuna, kaum muslimin bersemangat atau gigih, ala ma'rifati, untuk mengenal, manhajihim, metode mereka, liya'khudhu, agar bisa mengambil, bihi,
liyakhudhu bihi, agar bisa mengambil darinya atau bisa berpegang dengannya. Li'annahu, karena sungguhnya la yumkinu, tidak mungkin, tidak memungkinkan as-sayru untuk berjalan ala manhajihim, di atas metode mereka, illa kecuali bima'rifatihi, dengan kita mengenal manhaj tersebut, wa ta'allumihi, dan mempelajarinya, wal amali bihi, dan beramal dengannya. Walihada, oleh karena itulah, qala jalla wa ala, telah berfirman Allah yang maha besar dan maha tinggi, was-sabiqunal awwalun, was-sabiqun, dan orang-orang yang terdahulu, al-awwalun, lagi pertama-tama, minal muhajirin, dari kalangan sahabat-sahabat yang berhijrah, wal ansar, dan sahabat-sahabat ansar penduduk Madinah, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa yang dimaksud dengan baik? Yakni bi itqan. Yang dimaksudkan adalah bi itqanin, dengan sempurna. Wala yumkinu, dan tidak mungkin, ittiba'uhum, mengikuti mereka, bi ihsanin, dengan baik, maksudnya dengan sempurna, illa kecuali bita'allumi madhabihim, dengan pelajari madhabnya mereka, wa manhajihim, dan mempelajari metode beragamanya mereka, wama, dan apa saja, yasiruna, setelah sin kasih ya, kan di situ ada ya, sin, ro, itu keliru. Setelah sin sebelum ro dikasih ya, kasih titik dua, yasiruna, mereka berjalan alaihi, di atasnya. Wa amma, adapun, wa amma, dan adapun, mujarradul intisabi, sebatas penisbatan, penyandaran, ila salafi, kepada as-salaf, yaitu pendahulu, was-salafiyati, atau kepada ajaran salafiyah, min ghairi ma'rifatin biha, tanpa mengenalnya, wa bimanhajiha, dan tidak mengenal manhajnya, metodenya, fahadha la yadri, maka orang yang seperti ini tidak mengetahui syai'an, sesuatu pun. Bal, bahkan qad yadurru, terkadang hal tersebut bermadarat atau memadorotinya. La budda, maka wajib, tidak boleh tidak, min ma'rifati, seorang mengenal manhajis salafis solihi, metodenya as-salafis soleh, pendahulu kita yang soleh. Nah, ini sekarang baru kita kuliah. Nah, ini tadi pembacaan dulu ya. Jadi saya gabungkan antara metode mulazamah, jadi antum nanti selesai kitab ini, dan metode perkuliahan. Yang tidak bawa buku, nyarat di HP-nya. Saya juga akan nyarat di HP, nanti yang langsung saya share ini ya. Kepada antum nanti tak share langsung insyaallah. Jadi kalau tidak kepada Ustadz Irfan, ya kepada antum nanti Pak Arif, Pak apa? Pak Tri, mohon maaf Pak Tri. Saya share nanti kepada Pak Tri, nanti Pak Tri ya silahkan men-share kepada yang lain. Baik. Jadi semuanya buka kitabnya halaman 2, baris keempat. Semuanya lihat baris yang keempat. Jadi semuanya lihat baris yang keempat. Insyaallah saya share ke Pak Tri nanti. Jadi ini pertemuan yang keberapa? Pertemuan yang kedua. Saya tulis dulu, semuanya nulis ya. Pertemuan biar nanti enak. Pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua. Baik. Harinya apa ini? Hari Kamis ya. Hari Kamis. Pertemuan kedua hari Kamis, tanggal berapa ini ikhwan? 29 Februari ya. Tahun 2024 Masehi. Nanti langsung saya share ini, tak tulis sekalian. Jadi nggak apa-apa, saya sambil matkulnya apa mata kuliahnya? Matkul itu artinya apa? Mata kuliah. Manhaj. Antum kalau kuliah harus tahu matkul mata kuliah. Kalau prodi apa, ikhwan? Program studi. Dulu namanya jurusan. Jadi di kampus itu ada namanya fakultas. Bahasa Arabnya kulliyatun, fakultas.
Kemudian di bawahnya fakultas itu dibagi lagi, ada namanya kismun. Dulu namanya jurusan. Kismun ini secara bahasa artinya bagian. Kalau kita sekarang prodi, program studi, itu kismunnya. Taib. Nah, mata kuliah kita manhajnya, dosen pengampu siapa namanya? Dosen yang pengampu siapa namanya? Dosen pengampu, ya. Dosen pengampu, ditulis sekalian, nanti enak. Kita belajar Muhammad Yusran Mustafa. Nama saya siapa? Muhammad Yusran Mustafa. Cuman dulu ijazah saya terlalu panjang, tidak boleh ditulis Muhammad lengkap. Disingkat MOCH dulu. Jadi H itu dulu CH singkatannya. Zaman dulu begitu ya. Taib. Sekarang ringkasan materi ya. Jadi nanti semuanya insya Allah dalam perkuliahan ini bisa memahami dengan baik karena ada ringkasannya. Ringkasan perkuliahan, ayat yang pertama, ya. Jadi ringkasan pertama, yang dimaksudkan, silakan ditulis. Yang dimaksudkan dengan salafus soleh, ya, as-salafus soleh adalah, ya, pertama generasi sahabat. Ini generasinya Nabi. Kemudian siapa? Setelah itu tabi'un, tabi'in. Setelah itu siapa? Tabi'in. Dan tabi'ut tabi'in. Tabi'ut, nah, jadi tabi'ut tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini yang pertama. Jadi yang dimaksudkan dengan as-salafus soleh adalah generasi sahabat. Lalu disusul tabi'in dan tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in sama. Boleh kita katakan tabi'ut atau atba'. Kita tulis dua-duanya saja supaya nanti saya share insya Allah, nggak usah khawatir. Saya juga ikut nulis sambil ngajar. Jadi dan atba'ut tabi'in. Atba'ut tabi'in. Taib. Sekarang yang kedua, ya. Jadi yang pertama adalah ini, yang kedua sekarang, mereka itu, mereka semua disebut, mereka semua disebut dengan generasi-generasi yang diutamakan, dengan generasi yang diutamakan. Jadi sebutannya mereka adalah generasi-generasi yang diutamakan. Bahasa Arabnya al-qurun, generasi-generasi al-mufaddalah yang diutamakan. Taib. Kemudian masa, garis miring zaman, masa dan zamannya mereka itu memanjang, masa dan zamannya mereka itu memanjang hingga generasi sesudahnya, Jadi masa mereka itu memanjang hingga generasi sesudahnya. Yang ketiga, yang keempat, mereka juga dinamakan pendahulu umat ini. Pendahulu umat ini. Dinamakan pendahulu umat ini. Jadi kadang-kadang disebut dengan as-salafus soleh, pendahulu yang soleh, kadang-kadang disebut apa?
salafu hadil ummah, pendahulu umat ini. Makanya ikhwan dan akhwat, para mahasiswa dan mahasiswi, saudara-saudari sekalian, kalau antum kuliah di umum, misalnya kayak di YIN atau kampus-kampus umum, biasanya memanggilnya saudara-saudari, dosen itu. Ikhwan dan akhwat ya, saudara-saudari sekalian, mungkin ada ustadz dan ustadzah yang ikut berkuliah di sini, ikut mengambil ilmu di sini. Assalamualaikum, silakan. Jadi ketika kita mengikuti manhajus salafis salih ini tidak boleh lagu. Harusnya kita yakin dan kita sebarluaskan. Jadi pemahaman salaf ini kita sebarluaskan. Karena banyak yang tidak kenal. Ini ada kisah menarik ini, nyata kisahnya. Jadi ada seorang ya, yang orang ini dia itu baru kenal ya, baru kenal salaf itu ketika ada temannya mengajak dia ngaji. Saya bacakan saja, biar apa namanya semakin ini untuk bumbu kuliah, biar tidak ngantuk siang-siang begini ya. Kita kasih bumbu dulu. Sebentar, ini saya bacakan biar saya tidak ngarang ya. Jadi ini ada tulisan di Facebook, ditulis oleh saudara kita namanya Reza Al-Makassari. Dia menulisnya di Jeneponto, Sulawesi Selatan pada tanggal 13 September 2021, berarti 3 tahun yang lalu. Antum perhatikan kisahnya. Jadi nanti ini untuk pelajaran. Jadi selain antum berkuliah dan faham mata kuliah ini, yang paling penting adalah antum bisa mengajarkan, menyampaikan atau mendakwahkannya. Beliau berkata, saya pribadi, yaitu Reza Al-Makassari, hijrah ke manhaj salaf itu lewat perantara ceramah beliau. Ceramahnya Profesor Dr. Khalid Basalamah LC.MA. Jadi Ustaz Khalid sekarang sudah profesor, baru dapat gelar profesor beliau. Saya sekitar kurang lebih 4 tahun yang lalu itu tidak tahu apa-apa tentang apa itu bid'ah, apa itu syirik, apa itu tauhid, dan apa itu manhaj. Tapi seiring berjalannya waktu, ada teman saya yang ajak saya buat hijrah. Jadi diajak hijrah. Saya diputarkan ceramah beliau tentang wajibnya beribadah sesuai dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Awalnya memang saya agak asing mendengarnya. Karena memang waktu itu saya masih sangat awam, mana ngerti soal itu. Ini bahasanya dia ya, saya hanya membaca. Dengar kata-kata bid'ah saja, saya baru dengar pas dengar ceramah Ustadz Khalid. Tapi Alhamdulillah, lama-lama saya dengar ceramah beliau, Masya Allah, hati saya jadi tenang, damai, dan merasa seolah-olah saya ini baru masuk Islam, atau mu'alaf gitu kan, kata dia. Soalnya saya baru kali itu mengetahui, oh, jadi inikah yang dinamakan Islam yang sempurna. Dan juga tidak butuh pengurangan. Itu semua saya faham lewat ceramah beliau, hafizahullah ta'ala. Taib. Sehingga mari diajarkan, sampaikan kepada yang antum ini nanti ringkasan ini, antum boleh share kemana-mana. Walaupun ini perkuliahan, kalau tulisannya jelas, bisa di-share kemana-mana, ya kan? Nah, tadi ya share belum, antum belum selesai, sekarang saya ngedit lagi. Saya share takutnya hilang kalau nggak di-share, ya. Takutnya hilang. Sudah masuk di antum, nggak apa-apa, sekarang saya edit, masih bisa diedit. Sekarang kan ada edit ya, di WA bisa diedit sekarang ya, masalah. Keren WA-nya. Taib, ya? Iya, 15 menit ya. Oh, bagus. Makanya kok kadang-kadang sampai lama. Sekarang yang kelima, poin kelima, ditulis. Antum nanti jangan apa mengandalkan tulisan saya, antum juga nulis supaya nanti lebih kuat hafalannya. Jadi pendahulu umat ini yang kelima, pendahulu umat ini pendahulu umat ini telah mendapatkan ujian
telah mendapatkan pujian dan sanjungan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pendahulu umat ini yang kelima telah mendapatkan pujian dan sanjungan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita mengikuti mereka, tidak khawatir mereka itu orang-orang yang sudah dipuji oleh Rasul. Bahkan bukan hanya dipuji oleh Rasul, nanti ada dalilnya dipuji oleh Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan. Ahlan wa sahlan. Tafadhal. Barakallahu fikum. Baik. Jadi sudah betul ya, kalau masuk salam saja. Akhwat juga begitu, walaupun terlambat, salam kemudian duduk. Tapi akhwat biasanya salam, duduk, ngobrol sebentar, baru mendengarkan kuliah. Itu akhwat. Kalau ikhwan tidak ikhwan. Kalau ikhwan salam, duduk, tidur. Itu ikhwan. Itu ikhwan ya. Jadi beda memang akhwat dengan ikhwan ini. Insyaallah. Kemudian yang keberapa? Sekarang yang ke-6. Mereka adalah kudwah. Mereka adalah kudwah. Kudwah itu apa? Kan ada pesantren Al-Kudwah ya. Mereka adalah kudwah. Kudwah itu apa? Teladan. Teladan itu apa? Panutan. Mereka adalah kudwah, garis miring teladan, garis miring panutan. Bagi umat ini. Bagi umat ini. Baik. Mereka adalah teladan bagi umat ini. Yang ketujuh, metode beragama mereka, adalah jalan yang mereka berjalan di atasnya. Saya ulangi, metode beragama mereka adalah jalan yang mereka berjalan di atasnya. Jadi kalau tanya, manhaj salaf itu masuk ke apa? Metode salaf itu. Berarti jalan yang telah dilampaui atau dilewati oleh para salafus saleh. Mereka berjalan di atasnya. Thayyib, berjalan di atasnya dalam akidah, tulis, dalam akidah. Garis miring apa akidah? Keyakinan. Akidah itu keyakinan. Dalam akidah. Garis miring keyakinan. Kemudian muamalah. Dalam muamalah. Ada yang tahu artinya muamalah? Iya. Yang mahasiswa apa artinya muamalah? Ya, iya. Muamalah dalam pergaulan, interaksi, ya, betul. Interaksi dengan sesama ya, interaksi dengan sesama. Muamalah itu interaksi sosial ya dengan sesama. Pergaulan itu muamalah. Wa fi akhlaqihim, dalam akhlak. Ya kan? Dalam apa lagi? Dalam akhlak. Akhlak itu apa? Dalam akhlak. Akhlak itu apa artinya? Budi pekerti, strip budi pekerti. Budi pekerti, ya. Dalam akhlak budi pekerti. Kemudian dan dalam seluruh urusan-urusan mereka, urusan mereka. Dalam seluruh urusan-urusan mereka. Taib. Ini yang keberapa sudah? Ketujuh. Yang sekarang kedelapan. Metode mereka ini diambil dari Alkitab dan As-Sunnah. Alkitab itu berarti Al-Quran ya. Alkitab dan As-Sunnah.
dan As-Sunnah. Jadi metode mereka ini diambil dari Alkitab dan As-Sunnah. Karena kedekatan mereka, dengan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan kedekatan mereka dengan masa turunnya wahyu. Saya ulangi. Jadi saya ulangi dulu. Metode mereka ini diambil dari Alkitab dan As-Sunnah karena kedekatan mereka dengan Rasulullah SAW dan kedekatan mereka dengan masa turunnya wahyu. 8 ini ya. Sekarang ke-9. Taib. Oh, masih ada. Kurang. Tambah yang ke-8 dulu, kurang. Sebelum ke-9. Dan mereka mengambil langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena mereka mengambil ilmu langsung dari Rasulullah. Sekarang ke-9. Maka mereka adalah sebaik-baik generasi dan metode mereka adalah sebaik-baik metode. Sebaik-baik metode beragama, tambahi beragama biar paham. Maka mereka adalah sebaik-baik generasi dan metode mereka adalah sebaik-baik metode beragama. Yang ke-10, umat Islam wajib semangat untuk mempelajari manhaj mereka. Jadi umat Islam wajib untuk semangat, ya, jadi umat Islam wajib semangat, ya, wajib bersemangat, wajib bersemangat untuk mempelajari manhaj mereka. Yang ke-11, berjalan di atas metode mereka dengan mengenal, mempelajari, mengamalkan manhaj mereka. Berjalan di atas metode mereka adalah dengan mengenal, mempelajari, dan mengamalkan manhaj mereka. 11. Sudah cukup. Nah, mana tadi? Nah, 11. Terakhir 12. Terakhir. Tidak cukup bagi kita untuk sekedar bernisbat garis miring, tidak cukup bagi kita untuk sekedar bernisbat atau menyandarkan diri, ya, tanpa
ya, tanpa mengenal manhaj mereka. Sudah cukup, manhaj mereka. Titik. Sudah. Jadi pertemuan kedua ini kita mendapatkan banyak poin ya. Yang pertama, ringkasan materi perkuliahan. Yang dimaksudkan dengan as-salafus sholih adalah generasi sahabat. Sambil dicek tulisannya. Tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Yang kedua, mereka semua disebut dengan generasi-generasi yang diutamakan. Bahasa Arabnya al-qurun al-mufaddalah. 3, masa atau zaman yang mereka itu memanjang hingga generasi sesudahnya. Keempat, mereka juga dinamakan pendahulu umat. Di bahasa Arab kan salafu hadil umat, pendahulu umat ini. Kemudian yang kelima, pendahulu umat ini telah mendapatkan pujian dan sanjungan dari Rasulullah SAW. Yang keenam, mereka adalah qudwah atau teladan atau panutan bagi umat ini. Yang ketujuh, metode beragama mereka adalah jalan yang mereka berjalan di atasnya dalam akidah itu keyakinan, muamalah, interaksi dengan sesama, akhlak, budi pekerti, dan dalam seluruh urusan-urusan mereka, aspek-aspek kehidupan mereka. Kemudian yang kedelapan, metode mereka ini diambil dari Al-Quran dan Sunnah, karena kedekatan mereka dengan Rasulullah SAW dan kedekatan mereka dengan masa turunnya wahyu, dan mereka mengambil langsung ilmu dari Rasulullah SAW. Yang kesembilan, maka mereka adalah sebaik-baik generasi dan metode mereka adalah sebaik-baik metode beragama. Yang ke-10, umat Islam wajib bersemangat untuk mempelajari manhaj mereka. Yang ke-11, berjalan di atas metode mereka adalah dengan mengenal, mempelajari, mengamalkan manhaj mereka. Jadi mengenal dulu. Setelah itu kita mempelajari, setelah kenal kita pelajari, dan kita mengamalkan manhaj mereka. Yang ke-12, tidak cukup bagi kita untuk sekedar bernisbat atau menyadarkan diri tanpa mengenal manhaj mereka. Ini materi perkuliahan pada siang hari ini. Saya minta tolong salah satu, siapa yang mau maju nih? Baca kitabnya di sini, bawa kitabnya. Ada, Ikhwan, ayo. Ikhwan, pengabdian, sini. Gak ada masalah, salah satu. Nanti saya bimbing kalau ada keliru. Silakan maju sini. Ayo, akhi. Siapa? Silakan, sini. Atau berdiri sini baca. Atau nggak apa? Antum tak doakan nanti sekolahnya sampai doktor untuk Masya Allah, calon dosen ya. Bener sini. Nah, perkenalkan namanya mahasiswa apa? Saya baca. Yang tadi yang saya baca ini dari Thumma, mana Thumma? Nah ini Thumma, ya sampai sini ya. Sekarang baca lagi. Ya, dibaca saja. Nggak usah diartikan, dibaca. Dikatakan. Tes. Ya, langsung. ثم من جاء بعدهم وتتلمذ عليهم من التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم من القرون المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال الراوي لا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة وعصرهم يمتاز على من بعدهم ويسمى عصر القرون المفضلة. هؤلاء هم سلف هذه الأمة الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فهم القدوة لهذه الأمة ومنهجهم هو الطريق الذي يسيرون عليهم في عقيدتهم وفي معاملتهم وفي أخلاقهم وفي جميع شؤونهم وهو المنهج مأخوذ من الكتاب والسنة لقربهم من الرسول صلى الله عليه وسلم لقربهم من عصر التنزيل وأخذهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهم
فهم خير القرون ومنهجهم خير المنهاج ولذلك يحرص المسلمون على معرفة منهجهم ليأخذوا به لأنه لا يمكن السير على منهجهم إلا بمعرفته وتعلمه والعمل به ولهذا قال جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان يعني بإتقان ولا يمكن أتباعهم بإحسان إلا بتعلم مذهبهم ومنهجهم وما يسيرون عليه وأما مجرد الانتساب إلى السلف والسلفية من غير معرفة بها وبمنهجها فهذا لا يدري شيئا بل قد يضر لا بد من معرفة منهج السلف الصالح. Masya Allah, barakallahu fikum, Masya Allah. Sekarang akhwat, tolong kitab caratannya dan kitab bahasa Arabnya dibuka, kitab caratannya ditutup, caratan Indonesianya ditutup. Saya minta 3 akhwat ya memberikan masing-masing 3 kesimpulan dari perkuliahan hari ini. Silakan akhwat, mikrofonnya didekatkan. Jadi masing-masing akhwat 3 orang, masing-masing menyebutkan 3 kesimpulan tanpa melihat buku catatan bahasa Indonesia. Lihat Arabnya boleh. Silakan. Waktunya agak cepat akhwat, karena tinggal 6 menit waktunya. Silakan akhwat. Tidak harus urut, bebas. Yang penting lihat. Ya. Tapi kalau yang mau ngomong kurang mengerti bahasa Arab, boleh lihat catatannya. Tapi ketika bicara tolong lihat kemudian disampaikan. Jadi saya ajari untuk ini menyampaikan perkuliahan atau menyampaikan materi. Walaupun di antara antuna ada yang ustazah, tapi tetap kita perlu belajar metode ya, penyampaian. Silakan. Ya. Awat silakan. Hah? Oh ya. Kalau begitu saya panggil saja namanya. Nelly. Hadir? Hadirah? Silakan, ukhtuna Nelly. Saudari kita Nelly. Nelly Akmaliyatus Sa'adah. Silakan. Sebutkan 3 saja Nelly, kesimpulan dari perkuliahan kita pada siang hari ini. Tolong didekatkan, kurang dengar. Ya, silakan. Dekatnya mereka dengan Rasulullah. Betul. Iya, bagus. Terus kedua. Maka dari itu bagi seorang muslim untuk bersemangat dalam mengetahui manhaj mereka dan mengambil. Gak apa, bagus. Ketiga. Seorang muslim tidak cukup untuk sekedar menyandarkan diri tanpa mengenal manhaj mereka.
Iya, tidak cukup hanya menyadarkan diri itu maksudnya begini, mengaku saya mengikuti salaf, tetapi jauh dari ya teladan para salaf, maka harus kita mengenalnya, mempelajarinya dan berupaya untuk mengamalkannya. Baik. Sekarang Fitria Latifah, hadirah Fitria Latifah, sebutkan 3 kesimpulan anti. Saudari sebutkan 3 kesimpulannya. Fitria Latifah. Ya, hadirah apa tidak ini? Ya, silakan. Kalau misalnya tidak bisa menyebutkan 3, sebutkan 2, tidak ada masalah. Silakan Fitria. Ya, betul. Terus, betul, panutan, teladan ya, qudwah bagi umat ini. Terus, sudah? 2 saja? Ya, ganti sekarang Umainah. Umainah. Aminah atau Aminah, ya Aminah itu bentuk tasgirnya Umainah. Ya. Taib silakan. Umainah silakan. Hadirah, datang beliau. Saudari Umainah datang tidak? Silakan. Sudah? Datang tidak Umainah? Ya silakan. Kurang jelas. Didekatkan mikrofonnya. Ya, silakan. Mana suaranya Umainah? Kalau belum siap, Umi Nur Hidayah. Umi Nur Hidayah. Silakan. Betul, benar. Silakan. Kedua. Kedua. Ya. Yang ketiga. Yang ketiga. Ya, dikatakan pendahulu umat ini. Karena sebelum kita ada, mereka sudah ada di tengah-tengah kita. Taib. Sekarang ya, saya sampaikan pertanyaan satu kepada akhwat, silakan bebas siapa yang menjawab, satu kepada ikhwan. Kepada akhwat dulu. Pertanyaannya, apa alasan Anda? Apa alasan Anda? Atau dengan kata lain, mengapa Anda mengikuti manhaj metodenya as-salafi soleh? Jawabannya singkat saja. Apa alasan Anda, kenapa Anda itu, mengapa Anda mengikuti, kenapa saudari mengikuti manhaj salafi soleh, metode beragamanya as-salafi soleh? Silakan dijawab, salah satu. Tidak usah ditunjuk. Yang bisa silakan menjawab. Kalau tidak bisa, saya serahkan kepada saudara mahasiswa di sini. Kalau akhwat tidak bisa, tolong dibantu. Apa alasannya, Ikhwan? Apa alasannya? Kenapa Anda mengikuti salafus soleh? Kenapa? Kenapa? Betul.
Mereka orang-orang yang telah dijamin masuk surga. Mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dekat sekali dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka dekat dengan masa turunnya Al-Quran. Bahkan mereka hidup di masa turunnya Al-Quran. Kurang apa para jemaah? Alasannya sangat banyak sekali. Kalau dirinci sangat banyak sekali. Jadi mereka itu orang-orang yang dipuji oleh Allah dan Rasul-Nya. Mereka adalah orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu alasannya. Pertanyaan kedua. Saya tujukan kepada ikhwan ya. Pertanyaan kedua. Abu Jahal, Abu Lahab hidup di masa Nabi. Apakah mereka-mereka ini disebut dengan as-salafus saleh? Kenapa tidak? Siapa? Angkat tangan. Jangan semua tidak, salah satu menjawab. Harus gentle menjawab. Abu Jahal dan Abu Lahab dan orang-orang kafir Quraisy hidup di zaman Nabi. Apakah mereka tergolong as-salafus saleh? Kalau bukan, alasannya apa? Sebutkan alasannya. Nah, itu dia. Mereka memang salaf, tapi salaf yang tidak soleh. Kita tidak mengikuti salaf yang demikian. Yang kita ikuti as-saleh. Makanya as-salafus saleh. Nabi sendiri mengatakan khairukum, bukan orang sembarangan, sebaik-baik kalian. Nah, seperti itu. Jadi kalau disebut salafus saleh ya tidak termasuk tergolong apa? Yang orang-orang yang menyimpang tersebut. Ini perkuliahan yang bisa disampaikan di siang hari ini. Sudah di-share ya Pak Tri ya, di-share di grup mahasiswa ya. Insya Allah semua mahasiswa saya, bukan janji tapi ini insya Allah saya tepati. Semua nilainya 7, yang penting hadir ya. Kalau tidak hadir dibaca. Kewajibannya yang baca ringkasan itu dibaca. Kemudian antum kalau sudah belajar begini harus diamalkan sebisa mungkin. Yang masih akhwat-akhwat keluar rumah, kakinya terlihat, ditutupi. Berarti jubahnya kurang panjang, baju akhwatnya kurang panjang, atau tidak pakai kaos kaki, terlihat. Karena di dalam Islam, kakinya seorang wanita itu aurat, diperbaiki. Ikhwan-ikhwan, para mahasiswa ini, ya, saudara-saudara mahasiswa ini, kalau dengar adzan 5 waktu, berapa kali tidak ke masjid, diperbaiki. Harus ke masjid. Karena kita mengikuti as-salafus saleh. Kalau tidak bisa 5 waktu, diupayakan. 1 waktu ke masjid, 2 kali sholat ke masjid, 3 kali sholat dalam sehari ke masjid. Kalau bisa 5 waktu ke masjid. Dalam rangka mengikuti as-salafus saleh. Ada di antara antum, para suami ini sudah ada yang nikah ini, para mahasiswa. Ya, bagaimana selama ini? Kasar dengan istri berarti belum mengikuti salafus saleh. Tidak semangat bekerja mencari nafkah berarti tidak mengikuti salafus saleh. Para istri, mahasiswi-mahasiswi yang sudah menikah, para ustadz yang sekarang mengikuti perkuliahan, bagaimana? Kalau selama ini kasar dengan anak, kasar dengan suami, berarti belum mengikuti salafus saleh. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Ini yang bisa disampaikan dalam perkuliahan singkat ini. Alafu minkum nasrun minallah wa fathun qarib wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah fastabiqul khairat ihdinas siratal mustaqim nun wal qalami wa ma yasturun al birru liman ittaqa wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.